Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Abdul Aziz, NIM saya 233140700011111106. Oke, baik. Di sini saya akan mengambil topik yang namanya XSS atau bisa disebut cross-site scripting. Topik ini salah satu penting dalam keamanan jaringan. Jadi, apa sih itu XSS? Nah, XSS itu adalah tadi yang saya sebutkan cross site scripting, yaitu salah satu bentuk serangan keamanan yang dilakukan dengan menyisipkan kode JavaScript ke dalam halaman website. Nah, serangan ini sangat sering terjadi di aplikasi web yang tidak menyaring atau memvalidasi input pengguna dengan baik, sehingga script-script yang berbahaya itu bisa dijalankan oleh browser korban. Jadi tujuan XSS ini bisa bermacam-macam, seperti menjalankan mencuri cookies pengguna, melakukan aksi atas nama user tanpa sepengetahuan mereka, atau memanipulasi tampilan website. Nanti XSS itu juga terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada store XSS. Ini store XSS disimpan di dalam server. Kemudian ada reflection XSS. Ini disimpan di server. Kemudian ada reflected XSS. Ini bisa dipantul-kan lewat URL atau parameter. Oke, baik. Di sini saya menggunakan langsung ke demonya saja. Di sini saya menggunakan namanya XSS Lab per password swigger. Nah, ini saya gunakan untuk menyerangkan website. Nah, ini website legal yang sudah resmi legal, karena website ini emang sengaja direntankan untuk belajar menyerang atau bisa mendeteksi keserangan tersebut. Jadi saya menggunakan website ini agar bisa menemukan. Jadi ini legal untuk diserang. Oke, baik. Di sini saya sudah login, sudah masuk, dan di sini saya akan mendemo cara penyerangan XSS. Nah, coba kita masukkan tes, mungkin seperti ini. Lalu kita search. Ini website permanent address. Sebentar. Coba kita tes. Oh, kenapa ini? Waduh. Bentar, ada sedikit kendala. Seharusnya kalau ketika kita masukin tadi yang tes codingan HTML itu seharusnya tidak terlalu, hanya sedikit, mungkin tidak terlalu error atau kenapa, mungkin tadi lagi error. Nah, coba nih, kita coba. Nah, di sini kan search result for test T. Jadi ada tadi yang kita masukkan itu tidak terbaca. Karena kenapa? Karena yang tadi yang kurung kerawal dan di tengahnya ada huruf T itu adalah bahasa HTML. Jadi browser membaca bahasa tersebut. Coba kita kontrol. Nah, di sini coba kita cari yang namanya, nah ini H1 result for T. Nah, yang tadi saya masukkan ke dalam search itu
terbaca oleh browser. Karena kenapa? Karena ini bisa disebut bahasa pemrograman HTML. Oke, baik, kita coba yang selanjutnya. Jadi penyerangan ini bisa sangat berbahaya. Misalkan punya website kita memasukkan codingan JavaScript seperti nih, script alert 1, script satu ini ke script. Nah, ini coba ya. Nih, sana nih. Sebentar. Waduh, kok kayak ngelag gini? Coba sebentar ya. Nah, coba kita masukkan apa namanya ini? Codingan JavaScript yang mungkin bisa membahayakan website. Nah, jadi kan di sini masuk script alert yang fungsinya itu apa namanya? Mengirim jadi alert ya. Nah, di sini jadi ketika kita masuk, nah codingan tersebut itu jadi kenapa ini? Jadi ada alertnya gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Coba kita cek. Nah, di sini nah. Di sini kalau misal kita bakal search lagi, mungkin script ini akan memunculkannya lagi. Karena kenapa? Karena browser itu membaca semua bahasa-bahasa pemrograman ya. Contohnya yang tadi kita pakai itu bahasa JavaScript. Jadi ketika ada bahasa-bahasa JavaScript, browser itu akan membaca karena berpikir seperti, oh ini developer yang membuat. Ternyata bukan. Yang membuat ini adalah penyerang. Jadi kan mengganggu sistem-sistem website yang developer punya gitu. Kemudian ada lebih bahaya lagi seperti tampilan website ini bisa dirubah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan apa namanya? Script. Mungkin ini sebagai contoh saya pakai. Website ini telah diretas. Coba kita start. Nah, ini karena kenapa? Nah, di sini yourself scale. Nah, jadi ketika kita menjalankan halaman research result, lalu peretas itu malah memasukkan script dokumen body inner HTML. Maka yang akan terjadi, yang terbaca script ini. Karena kenapa? Script ini bahasa pemrograman JavaScript yang mungkin bisa terbaca oleh browser. Jadi sangat berbahaya kalau semisal kita menggunakan website tidak hanya sekedar membuat website saja, tidak menjaga keamanannya, keamanan ketika mungkin dari login, mungkin dari yang tadi misalkan ada yang tentang input itu tidak tidak kita saring, kita tidak tidak mitigasi hal tersebut, itu tuh merusak bisa penyerang bisa sangat bisa masuk kalau tidak ada penyaring tersebut. Dan cara mitigasi serangan tadi itu ada beberapa hal mungkin yang penting harus dilakukan developer. Pertama, mungkin kita menggunakan Laravel. Laravel tuh udah di config dengan secara pelindung dari serangan-serangan yang mungkin terlalu basic untuk diserang. Laravel sudah menangkal hal penyerangan tersebut.
Lalu mungkin ada tadi saya beberapa searching escape output. Jangan tampilkan input user mentah-mentah. Gunakan mekanisme encoding di template seperti kurawal, kemudian dolar data, tutup keluar itu pada Laravel. Kemudian jangan lupa kita validasi apa saja yang input. Jangan langsung diambil mentah-mentah karena emang seperti tadi browser akan membaca semua bahasa pemrograman, apalagi pemrograman JavaScript. Tuh. Kemudian gunakan konten security policy untuk membatasi dari mana JavaScript boleh dijalankan. Nah, penyerangan ini sangat sering menggunakan bahasa JavaScript karena memang bahasa JavaScript itu sangat bisa banget untuk memasukkan penyerangan memasukkan script ini, penyerangan XSS. Gunakan library pemurni HTML seperti HTML Polyfile untuk membersihkan input yang mengandung tag atau atribut berbahaya. Jadi melalui video ini mungkin saya mendemonstrasikan melalui XSS ya. Terus bagaimana juga cara mencegah agar aplikasi kita tidak rentan terhadap serangan tersebut. Jadi pokoknya tetap menjaga website dari kejahatan apapun. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya Fandi Aziz. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.